Kembali membajak akunnya Gadget ID untuk unboxing V21. Ya, jadi sebenarnya si V21 ini punya dua pilihan warna, yaitu si Diamond Flare sama Roman Black. Kebetulan kalau mau cari handphone yang cantik-cantik ya adanya di si Diamond Flare ini, karena yang kayak kelihatan warnanya tuh lebih apa ya, lebih cenderung ke arah yang disukai sama cewek gitu ya. Untuk harganya ini, untuk V21 ini official store-nya itu sekitar 4.390.000-an. Untuk yang nyari handphone budget di bawah mid-range phone. Iya, ini mid-range phone ya. Tapi belum peduli sama 5G-nya, ya bisa ke si V21 ini. Nah, jadi sebelumnya itu aku udah pernah unboxing di channel ini handphone yang juga cantik, yaitu handphone Mi 11 Lite yang waktu itu warnanya peach pink ya. Nah, aku penasaran sih apakah si V21 ini bisa mengalahkan kecantikan si Mi 11 Lite dari segi desain ya. Jadi langsung aja yuk kita buka. Range harganya tuh sama gitu. Jadi kalau misalnya kita mau bandingkan nanti itu bisa apple to apple, karena dia Ini Android bukan Apple. karena dia teman sebaya. Jejeng jejeng. By the way, ini dari boxnya ya. Boxnya itu agak unik sih, karena si V21 ini kayak ada glitter-glitternya gitu di area ininya, di area boxnya. Terus di sini ada juga tulisan official Euro 2020. Tapi itu udah lama ya. Official Euro 2020. Udah selesai kan? Yang menang siapa, Pak? Brazil. Brazil, ngaco deh Brazil mau. Yuk kita buka. Jejeng jejeng ya. Ada device-nya. Terus di dalamnya itu case, clear case-nya. Clear case-nya tuh bagian dalamnya tuh kayak agak bergerigi gitu sih. Apa nilai SAR, iya manual, sama ada si ininya, SIM ejector. Oh, punya headsetnya, apa earphone ya disebutnya ya. Ada earphone-nya, udah jarang banget deh ngelihat handphone yang pakai earphone gitu tuh zaman sekarang, ya nggak sih? USB to Type C, dan ini si chargernya besar ya, 33 watt maksimal. Fast charging udah pasti ya. Sekarang mari kita move on ke handphonenya. Jadi ini tuh tadi kan udah dikasih tahu ya, warnanya tuh Diamond Flare ya. Ini wow. Ini kalau orang yang kayak obsesi sama warna-warna mermaid gitu ya, ini tuh warna mermaid banget sih tuh. Nah, ini kan kalau misalnya kita lihat sekilas ini kayak bertekstur ya, karena dia kan ada ininya nih, ada set karena bentuk diamond gitu kan. Tapi kalau dipegang ini tuh mulus. Kalau zaman dulu kan suka dapet itu tuh apa, mainan yang diciki-ciki, tazos yang 3D. Ini tuh kayak gitu tuh. Ya, kalau bagian depannya di sini jelas ada kamera, di bagian tombol apa, di bagian sebelah kanannya di sini ada tombol volume up sama volume down, sama tombol ini ya, tombol power. Terus di sebelah kiri dia ada tempat SIM. Mau dibuka nggak tempat SIM-nya? Kalau dari itunya sih kayak ada 2 IMEI, berarti harusnya ada SIM 1 dan SIM 2 ya. Set. Oh iya nih. Wow. Dia SIM 1, SIM 2 sama tempat buat SD card ya. Biasanya kan suka kayak hybrid gitu nggak sih, SIM 1, SIM 2 atau SD card. Kalau ini dia kalian bisa masukin SIM 1, SIM 2, bisa masukin SD card juga. Kayak ada apa, bulat-bulat buat speaker mungkin ya, atau mic ya, mic kali ya. Terus di bagian bawahnya ini ada speaker grill, ada mic juga. Oh ya nih, dia ada ininya, jack 3,5 mm nya, sama si ininya yang buat charge-nya itu Type C. Bentuk kamera tuh rata-rata seperti ini ya, kayak dikasih tonjolan-tonjolan gini. Sebenarnya sih
Jadi agak ini ya, riskan gitu loh kalau misalnya nggak dikasih case, karena ini akan lebih gampang ke scratch gitu kan. Bagus sih, ini dia detail ya, sampai ke bagian tulisan si 64 megapiksel pun dia warnanya ungu, ngikutin gitu. Kayak gradasi ungu, biru bubblegum, terus ada silvery sedikit, terus ada agak pinkish, agak sunset gitu. Ini warnanya cantik sih sebenarnya. Cuma kalau aku pribadi ya, ini selera ya, soal selera ya. Si diamond flare ini aku kurang suka si ininya sih, si tekstur diamondnya ini sebenarnya. Kan dia tuh emang di campaign di websitenya itu ditulisnya itu desain yang trendy dan unik gitu. Tapi dia juga ada mengkutip kata supaya elegan kalau dipegang gitu. Kalau menurut aku sih akan lebih elegan lagi kalau warnanya tuh ya, kalau misalnya bagian belakangnya itu ini sih polos sih. Jadinya akan sama kayak si V20 ya. Warnanya tuh emang mirip-mirip sih sama yang si V20. Mungkin itu salah satu kayak usaha Vivo untuk membedakan antara V20 sama V21. Tapi by the way, si V21 5G itu dia tanpa ini kan, tanpa desain 3D gini. Jadi ya si V21 yang 5G itu ya akan mirip sama si V20 warnanya. Jadi si V21 ini kan ada dua pilihan warna ya, ada yang si diamond flare sama si roman black. Nah, untuk yang si roman black itu si 3D desainnya itu berbeda sama si diamond flare. Kalau si roman black itu bentuknya tuh kayak garis, kayak tekstur ini deh, koper. Digenggam ini masih enak banget sih, tapi dia emang agak berat ya gitu. Aku sih prefer handphone yang enteng. Mungkin ada juga orang yang lebih prefer handphone yang berat karena kayak terasa lebih sturdy kalau dipegang gitu kan, kayak bukan handphone mainan gitu. Dan dia desainnya ya standar, disebutnya kan ultra slim design ya kalau nggak salah tuh ini, tapi nggak slim banget sih. Yuk kita hitung dulu beratnya. Nah, si websitenya sendiri kan dia emang bilang beratnya itu 170-an ya, dan emang ini masih masuk angkanya sih, 170-an. Lebih enteng si Mi 11 Lite ya, dia Mi 11 Lite itu di 160-an. Beda cuma 10 gram, tapi signifikan ya? Pas dipegang ya signifikan sih, kerasa banget. Kita nyalain ya. Jeng. Vivo powered by Android. Biasa aja ya pas dibuka tuh, kayak baru aku bilang biasa aja, langsung cute gini. Tadi soalnya pas pertama muncul tuh cuma Vivo powered by Android, terus nggak ada animasinya sama sekali, tapi ternyata muncul di belakangan. Jadi tadi setelah dinyalakan ini kita udah setup dan handphonenya sudah siap untuk di otak-atik. Nah ini kan pas kita buka dia tuh ada wallpapernya ini kayak warnanya itu shades-nya mirip sama bagian belakangnya ya, jadi matching banget sih kalau misalnya kita lihat dengan kondisi HP-nya nyala. Dari depan, ke samping, ke belakang, semuanya satu nada warnanya. Dia ini pakai Snapdragon, CPU-nya itu pakai Snapdragon 720G ya, dimana kayaknya si Snapdragon 720G ini emang udah biasa dipakai buat handphone mid-range di Indonesia ya. Nah, kemudian di sini menarik nih, di bagian RAM-nya ini ada tulisan RAM 8 plus 3 GB. Jadi di sini ada detail 3 GB dari storage phone-nya dapat digunakan untuk memperluas si RAM-nya gitu. Jadi kalau misalnya RAM-nya udah kepenuhan nih, dia tuh bisa ngambil 3 GB dari si phone storage-nya gitu. Ya, resolusi layarnya ini 2400 x 1080. Baterainya ini lithium polymer dengan kapasitasnya 4000 mAh. Kemarin aja pakai yang si Mi 11 Lite yang 4000 lebih dikit, itu kayak sehari bisa 2 kali ngecas. Nah, untuk hasil Antutunya ini si Vivo V21 ini
346.994. Dia ini berada di ranking ke wow. Lihat ya perbandingannya di sini. Kemarin yang kita unboxing si Mi 11 Lite 4G itu ada di posisi 87, sedangkan dengan jumlah 350 ribuan. Sedangkan si Vivo ini ada di posisi 91. Jadi secara ranking si Vivo V21 ini masih kalah ya sama si Mi 11 Lite. Jejeng, jejeng. Yang di sebelah kanan ini si V21, yang di sebelah kiri ini si Mi 11 Lite. Gimana? Kalau menurut kalian, mana yang lebih bagus? Jadi ini ya, kalau misalnya dipegang, bagian belakangnya ini, finishing touch-nya itu mirip gitu loh. Kayak keset-kesetnya itu sama gitu. Ini nih, bagian belakangnya. Terus, karena ini posisi brandnya juga sama-sama di samping kiri bawah gitu, ini cantik sih. Penempatan posisi brand di kiri bawah ini. Desain kamera karena si V21 ini mirip sama si V20 ya, posisi kameranya jadi kayak masih lebih suka si Mi 11 Lite sih. Terus lihat deh, dari sekilas kelihatan nggak? Ini ketebalannya yang si Mi 11 Lite ini emang lebih tipis sih. Sayangnya, tipisnya si Mi 11 Lite ini dibarengi dengan hilangnya si 3,5 mm jack audio. Ya, itu sih. Jadi ada pro cons-nya ya. Yang satu lebih tebal tapi dia lengkap. Yang satu lebih tipis tapi dia tanpa. Kalau aku masih tetap lebih suka si Mi 11 Lite karena bukan, karena desain kamera sama polos. Kameranya lebih sleek. Desain kamera si V21 ini sih, cuma sayangnya berubah jadi apa? Ini desainnya tuh nggak beda sama si V20. Jadi tuh kayak kalau misalnya kamu beli V20 atau beli V21 tuh kayak nggak jauh beda gitu loh. Mending kayak, jadi kamu tuh nggak akan kelihatan, wah itu orang pakai V20 apa V21 ya gitu. Nggak ngaruh. Kalau kayak situ si desain kamera kan tetap kelihatan. Iya. Jadi desain kamera itu penting banget menurut aku, karena kayak itu adalah salah satu identitas. Kalau sebagai wanita biasanya kalau dibuat hangout kan biasanya dicocokin mata sama baju. Menurut kamu lebih mudah yang mana? Ya lebih mudah si Xiaomi ini sih, karena dia kan warnanya nude pale gitu kan, jadi lebih cocok ke pakai warna apa aja. Tapi bisa dikasih saran ke Vivo ya. Tapi kalau untuk orang-orang yang suka warna-warna gonjreng, kan suka ada tuh cewek-cewek yang sukanya mix and match-nya tuh yang tabrak warna gitu, yang suka warna-warna yang fun gitu. Ini bagus banget sih. Cuma kalau misalnya, tapi kan warna itu susah dipadunya dengan baju-baju yang lain. Nggak masalah sih. Ini tuh gradasi warnanya tuh masih kayak dapet, ada pinknya, ada ungunya, ada kayak sedikit. Tapi kalau kamu tetap peach. Tapi kalau dari nilai keduanya, nilainya berapa? Gini ya. Kalau misalnya, kalau ini selera pribadi aku ngebandingin antara desain-desain yang range harganya setara, ini masih juara 1. Juara 2 itu si Samsung. Menurut kamu? Samsung A itu loh, A series itu loh. Itu aku masih lebih suka, dan ini yang ketiga. Oke. Ini dapat medali perunggu, ini medali emas dan medali perak kita kembalikan kepada si A series. Satu hal yang bikin aku tertarik sama si V21 ini adalah mengedepankan kamera gitu loh. Walaupun misalnya dia nih si desainnya elegan, tapi dia juga kayak menjual fitur-fitur yang ada di kameranya gitu. Jadi yang paling aku nantikan dari si fitur kameranya ini adalah super night mode selfie-nya. Kayak kalau misalnya itu beneran sesuai dengan apa yang diiklankan, kayaknya bakal keren banget sih. Oke, coba langsung selfie-nya itu. Wow, beda sih emang, kelihatan langsung. Ya udah, coba dulu. Hasilnya ini, kalau si V21 ini di range 40 megapiksel, sedangkan kalau si Xiaomi ini 16 megapiksel ya. Kalau si
Vivo itu 7 MB, Xiaomi itu 4 MB-an. Oke, sekarang hasilnya. Hasilnya di Vivo terlihat lebih gendut. Tapi warnanya emang lebih mirip si Vivo sih. Si Xiaomi ini lebih ke arah pale gitu, kayak kuning. Ini posisi semua AI-nya mati ya, kiri kanan ya. Coba foto ya. Halo. Oke. Si Xiaomi ini masih agak yellowish. Udah. Dan terlihat lebih buram. Lihat, wrinkle-nya lebih jelas di area yang si Vivo V21 ya. Tapi overall kamu lebih suka mana? Overall, Warna baju. kalau warna aku lebih suka Vivo ya. Tapi karena si Xiaomi hasilnya lebih kurus. Tapi Field of view-nya. kayaknya lebih enak si Vivo sih untuk diedit-edit ya. Misalnya kayak mau dikasih filter tambahan gitu. Karena kalau warna awalnya udah yellow, nanti misalnya kita mau nambahin filter itu kayak warna filternya itu nggak akan maksimal ininya, keluar warnanya. Jadi terlihat lebih cerah. Coba kita lebih frame lagi. Oke. Oh, oke. Oke, gimana? Ini area pipi kecerahannya dibanding yang ini tuh. Lebih bagus mana jadinya? Iya lebih bagus sih. Maksudnya ini jadi lebih cerah gitu loh. Lebih cerah. Jadi Ya otomatis mode malam itu helping ketika kurang cahaya, otomatis helping lah si V21 ini. Ya jadi sekarang kita mau cobain kamera belakang dari dua handphone ini yang sama-sama 64 megapiksel ya mereka. Oke, tahan. Kalau untuk kamera belakang, si Xiaomi ini emang lebih gelap, tapi somehow jadi aku lebih suka warnanya. Karena kalau yang di V21 ini over bright gitu. Karena mungkin ini kan emang lagi banyak banget lampu kan. Mungkin kalau di kayak lampu alami gitu mungkin akan lebih cerah si V21. Kalau ini jatuhnya jadi over bright banget sih. Oke, jadi ini sekarang kita lagi mencoba kamera video V21 dilawan dengan Mi 11 Lite. Kalau misalnya tadi kan posisi tangannya sama ya, sama persis ya, jaraknya gitu ya. Tapi point of view-nya beda. Aku akan lebih suka si V21 sih karena si Mi 11 Lite ini terlalu zoom, bikin muka kelihatan gede banget. Warna mirip-mirip sih, tapi lebih cerah si V21 sih. Ya, sekarang ini kita lagi coba merekam si V21 pakai 4K, sedangkan si Mi 11 Lite ininya kita pakai 1080p dengan 60 fps. Oke. Kalau dari sini sih kelihatan lebih bagus si V21 ya, si ininya, kecerahannya ya. Dan ininya pun zoom point of view-nya aku lebih suka si V21 sih. Kalau si Mi 11 Lite ini kan dia punya refresh rate sampai 90 ya, sedangkan kalau si Vivo V21 ini dia cuma sampai 60 gitu. Emang kelihatan sih kalau dari sini bedanya ya, yang si 90 ini kayak lebih ngebut ketimbang yang si 60 ya. Sejauh ini sih masih agreeable ya. Mungkin nanti kita akan ada perbandingan kamera yang lebih detail antara si Mi 11 Lite melawan si V21 ini. Apakah betul si V21 ini jauh lebih, maksudnya bukan jauh lebih unggul sih, emang bener lebih bagus gitu daripada si Mi 11 Lite gitu. Karena kalau misalnya kita ngomongin desain aja, aku sih lebih prefer si Mi 11 Lite ya. Yang ini lebih cantik sih dan lebih punya identity. Kalau misalnya kita ngelihat ini, oh iya itu Mi 11 gitu. Nah, itu juga sama. Enggak. V20? Kenapa? Kamu warnanya gitu? Enggak, maksudnya kalau misalnya yang 5G-nya, V21 yang 5G, ya tapi kan tetap aja kayak, ya gitulah intinya. Jadi ya mungkin kan supaya ngebedain antara si V20 sama si V21 yang 4G itu kan dikasih 3D, tapi sebenarnya kalau dari desain kameranya itu nggak berbeda sama sekali kan. Berbeda ya? Pas misalnya pakai casing, itu kan ketutup nih warna,
nggak akan kelihatan jelas apakah itu V21 atau itu V20 gitu. Sedangkan kalau si Mi 11 Lite ini kayak kelihatan identitasnya, oh ya itu Mi 11 gitu. Apakah nanti kedepannya akan ada lagi handphone cantik lain yang bisa menyaingi mereka? Beli lagi dong Pak. Ya, jadi nanti ditunggu ya untuk detail perbandingan antara kamera Mi 11 Lite melawan V21. Oke, bye.